Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdani dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang inference method. Jadi inference method itu adalah suatu teknik atau metode untuk menurunkan kesimpulan berdasarkan hipotesa yang diberikan tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Maksudnya di sini inference method itu adalah langkah atau cara untuk menemukan kesimpulan tanpa harus menggunakan yang namanya tabel kebenaran. Kemudian di dalam inference method ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang dikatakan modus ponens. Bisa kita lihat di layar. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai modus ponens. Jadi modus ponens itu adalah penarikan kesimpulan yang terdiri dari dua variabel, di mana premis 1 jika A maka B, kemudian premis 2-nya itu A, maka kesimpulannya B. Untuk contoh soalnya pula bisa kita lihat di layar, saya rasa sudah jelas. Jika lampu lalu lintas menyala merah, maka semua kendaraan berhenti. Kemudian premis 2-nya lampu lalu lintas menyala merah. Dengan demikian kesimpulannya itu semua kendaraan berhenti. Kemudian untuk rumusnya saya rasa sudah jelas di layar. Oke. Kemudian ada yang dinamakan modus tollens. Jadi modus tollens ini adalah penarikan kesimpulan yang terdiri dari dua variabel, sama seperti modus ponens. Tetapi untuk kesimpulan akhirnya dia bernilai negasi. Contohnya, premis 1 jika A maka B, kemudian premis 2-nya tidak B, maka kesimpulan akhirnya tidak A. Begitu. Contoh soalnya bisa kita lihat di layar. Jika Badu belajar rajin, maka ia lulus ujian. Kemudian premis 2-nya, Badu tidak lulus ujian. Dengan demikian, kesimpulan akhirnya itu Badu tidak belajar rajin. Begitu. Kemudian ada yang dinamakan silogisme hipotesis. Jadi silogisme hipotesis ini adalah penarikan kesimpulan yang terdiri dari 3 variabel, di mana jika diketahui premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya jika Q maka R, maka kesimpulan akhirnya itu jika P maka R. Gitu. Kemudian untuk contoh soalnya bisa kita lihat di layar, saya rasa sudah jelas. Jika kita untuk premis 1-nya itu jika kita belajar rajin, maka kita lulus ujian. Premis 2-nya jika kita lulus ujian, maka kita senang. Dengan demikian kesimpulan akhirnya itu jika kita belajar rajin, maka kita senang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira. Saya akan menjelaskan tentang silogisme disjuntif. Silogisme disjuntif ialah penarikan kesimpulan yang membuat dua pernyataan yang menggunakan perangkai, atau di mana premis 1 P atau Q dan premis 2 negasinya adalah Q. Jadi kesimpulannya adalah P. Contohnya begini. Saya belajar dengan giat, atau saya menikah tahun depan. Yang kedua, saya tidak belajar dengan giat. Jadi kesimpulannya adalah saya menikah tahun depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simplifikasi. Simplifikasi adalah penarikan kesimpulan dari dua pernyataan yang menggunakan operator dan, yang dimana jika pernyataan 1 benar, maka pernyataan 2 juga benar. Seperti yang kita lihat pada contoh simplifikasi, yaitu Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD dan mahasiswa Undiknas. Karena itu, Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD. Kaidah simplifikasi. Yang pertama, Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD dan mahasiswa Undiknas.
Yang kedua, Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD. Jadi kesimpulannya, Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD dan mahasiswa Undiknas. Karena itu, Dwika Putra adalah mahasiswa Undiknas. Itulah tadi beberapa penjelasan dan bagian di dalam inference method. Kemudian, agar teman-teman lebih mudah memahami materi tadi, sebenarnya kita harus tahu dulu format aturan dari masing-masing bagian di dalam inference method tersebut. Yang pertama itu ada yang dinamakan modus ponens. Bisa kita lihat di layar. Jadi modus ponens itu format aturannya jika A maka B, kemudian kalimat keduanya itu A, maka kesimpulan akhirnya itu B. Kemudian untuk modus tollens bisa kita lihat di layar. Jadi modus tollens itu format aturannya dia jika A maka B, kemudian kalimat keduanya itu tidak B, maka kesimpulan akhirnya dia tidak A, begitu. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan silogisme hipotesis. Jadi format aturan untuk silogisme hipotesis dia jika A maka B, kemudian kalimat keduanya itu jika B maka C, kesimpulannya dia jika A maka C, begitu. Kemudian ada lagi yang namanya silogisme disjungtif. Jadi silogisme disjungtif ini format aturannya itu A atau B, kemudian kalimat keduanya itu tidak A, dia kesimpulan akhirnya dia tetap B. Begitu pula sebaliknya, jika kalimat keduanya itu tidak B, kesimpulan akhirnya dia tetap A, begitu.